Dalam surat Az-Zumar Allah memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Ada satu orang yang kerja sama satu orang, jadi tuannya majikannya hanya satu, sama satu orang yang kerja sama beberapa majikan yang saling bertengkar dan berselisih. Kira-kira mana yang lebih nyaman? Yang bekerja dengan satu majikan sama yang bekerja bersama tuan-tuan yang berselisih dan bertengkar, di mana perintah mereka saling bertentangan. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban kesian hamba tersebut. Walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan pencipta pengatur selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Kalau seandainya ada Tuhan selain dari Allah, betapa pusing dan bingungnya kita mencari keridhaan ini, keridhaan itu. Bahkan bisa terjadi pertarungan di antara dua Tuhan yang bisa membawa kehancuran bagi kita. Bila dua gajah berkelahi, maka yang akan binasa siapa? Sunnah yang artinya gambaran hidup Nabi yang mengamalkan Al-Quran berubah maknanya menjadi hadis. Padahal hadis itu riwayat, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sunnah Nabi adalah akhlak, kepribadian dan manhaj hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berada di hari ke-9. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni kekurangan, begitu pula cacat yang ada pada ibadah kita, dan seterusnya. Semoga Allah menyempurnakan amal ibadah kita untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, tanpa ada sedikit pun kebanggaan, kesombongan dengan apa yang kita lakukan, karena semua itu tidak berarti apa-apa bagi Allah Ta'ala, tapi manfaatnya kembali kepada kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian pagi hari ini kita insya Allah akan berbicara tentang cinta kepada Allah dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang hadirin sekalian menyaksikan perilaku dari orang-orang yang mengenal agama, yang dijadikan sebagai tolok ukur dari agama Islam. Padahal perilaku mereka sebetulnya amat jauh dari tuntunan Quran maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang merupakan rahmat bagi al-alamin, Islam yang mengajarkan kita untuk mencintai Allah, bersyukur padanya, dan juga mencintai sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam sekali-kali tidak mengajarkan kita untuk berkata kasar, arogan, apalagi menyebarkan fitnah dan kebencian. Dan Islam tidak akan memulai perang kecuali kalau mereka diperangi, kecuali kalau mereka diteror,
semata-mata untuk mengembalikan keamanan ke dalam keadaan yang betul-betul penuh dengan keharmonian. Dakwah Islam tidak disampaikan dengan perang, tapi dakwah Islam disampaikan dengan menyampaikan kebenaran dengan akhlak yang santun dan baik, mengedepankan akal sehat, membawa argumen-argumen yang datang dari Allah, karena agama ini bukan agama manusia tapi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan produk satu bangsa, satu negara, tapi datang langsung dari pencipta kita semuanya untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Apabila cinta kepada Allah, cinta kepada sesama hamba Allah kita lakukan di jalan Allah, niscaya orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik tidak menginginkan hal ini. Mulai mereka menyebarkan fitnah melalui ucapan, melalui perbuatan mereka, hingga orang akhirnya berburuk sangka terhadap Islam karena melihat perilaku orang-orang Islam yang jauh dari tuntunan Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah yang artinya gambaran hidup Nabi yang mengamalkan Al-Quran berubah maknanya menjadi hadis. Padahal hadis itu riwayat, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sunnah Nabi adalah akhlak, kepribadian dan manhaj hidup Nabi kita Muhammad SAW, yang bila disakiti memberikan maaf. Dia memberi pada orang-orang yang bahkan bermaksud untuk membunuhnya, memberikan maaf pada orang-orang dan kaum yang pernah memeranginya, memperlakukan manusia dengan perlakuan yang amat mulia. Ini sebetulnya yang amat-amat dirindukan oleh manusia. Tapi kalau kita menggambarkan Islam dengan gambaran teror, horor, jangankan orang di luar Islam, orang Islamnya sendiri merasa malu dan jijik. Malu mereka mengaku sebagai orang Islam. Tapi pada zaman Rasul, pada zaman sahabatnya, mereka dengan penuh rasa syukur bangga mengatakan innani minal muslimin, saya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dibuktikan melalui amal, akhlak dan perbuatannya. Nah, dalam suasana Ramadan ini kita ingin betul-betul memahami dan meresapi ajaran Islam dalam makna yang sebenarnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita melalui kehidupannya, dan Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian pada diri Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan yang sebaik-baiknya. Liman kana yarjullah, khusus bagi mereka yang mengharapkan Allah, yang cinta kepada Allah, merindukan Allah, bersyukur padanya. Wal yaumal akhir, juga merindukan hari akhirat. Kehidupan dunianya dijadikan sebagai bekal wasilah untuk akhiratnya. Wa dzakarallaha katsira, dan hatinya selalu mengingat Allah. Pada gerakannya, pada saat dia berdiam, pada saat dia berbicara, pada saat dia bekerja, pada saat dia belajar, pada saat dia menyampaikan, selalu betul-betul tidak keluar dari zikrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan dengan penuh keikhlasan dia lakukan semata-mata karena Allah. Nah, untuk kajian kita, saya akan mulai dengan membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah hingga sampai kepada pokok dan tujuan inti kita. Dimulai dengan menerangkan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain daripadanya, dan Dia Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
lalu memaparkan ayat-ayat bukti keesaannya dan juga rahmat kasihnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita pilihan sebahagian manusia yang picik, yang seharusnya mereka bersyukur kepada Allah, cinta kepadanya, ternyata dia lebih mencintai selain Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, dia akan mendapatkan rahmat kasihnya, hidupnya akan damai bahagia. Tapi di saat dia memilih selain Allah sebagai pengganti Allah, apa yang dapat diberikan makhluk untuk kita? Sedangkan yang ada pada mereka semua pemberian Allah. Seandainya dia memberi, yang diberikan sedikit, yang dia tidak butuhkan. Seperti tuan yang makan di atas meja makan dengan hidangan yang bermacam-macam, sedangkan kucing di bawah hanya menerima sisa makanan tuannya. Begitu juga makhluk, kalau kita berharap daripadanya, yang diberikan sedikit, yang tidak dibutuhkan. Tapi dia akan perbudak kita, dia akan mengungkit apa yang pernah diberikan kalau kita tidak memuaskan dirinya. Tapi kalau Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghani, sedangkan Allah maha kaya, tak butuh pada kalian. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah kehendaki, jangan kalian bangga diri dengan apa yang kalian miliki. Allah bisa melenyapkan kalian, menggantikan dengan kaum yang lain yang lebih taat, lebih baik, lebih bersyukur. Tapi karena rahmat Allah kepada kita, Allah menangguhkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membaca Suratul Baqarah dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Tapi sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima cahayanya, petunjuknya, menuangkan rahmat dalam hati kita hingga menjadi bekal hidup yang sebaik-baiknya untuk menaburkan rahmat di tengah-tengah orang-orang yang berada di sekeliling kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 163 dari suratul Baqarah. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wa ilahukum ilahun wahid. Ahlan wa sahlan, marhaba. Alhamdulillah, kita agak terlambat datang nih. Tapi insyaallah rahmat Allah tetap insyaallah Allah curahkan pada kita. Wa ilahukum ilahun wahid. Ini keterangan langsung datang dari Allah. Dan Tuhan kalian hanyalah satu Tuhan. Kalau seandainya ada Tuhan selain dari Allah, betapa pusing dan bingungnya kita mencari keridhaan ini, keridhaan itu. Bahkan bisa terjadi pertarungan di antara dua Tuhan yang bisa membawa kehancuran bagi kita. Bila dua gajah berkelahi, maka yang akan binasa siapa? Itu merupakan bahagian dari pepatah. Jadi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa, keesaannya ini merupakan rahmat bagi kita semua. Oleh karena itu dalam surat Az-Zumar Allah memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Ada satu orang yang kerja sama satu orang. Jadi tuannya, majikannya hanya satu. Sama satu orang yang kerja sama beberapa majikan yang saling bertengkar dan berselisih. Kira-kira mana yang lebih nyaman? Yang bekerja dengan satu majikan sama yang bekerja bersama tuan-tuan yang berselisih dan bertengkar, di mana perintah mereka saling bertentangan. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban kesian hamba tersebut. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan pencipta pengatur selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Dan semua bukti di langit dan di bumi tidak ada yang menunjukkan adanya Tuhan selain dari Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kabar gembira buat kita. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah satu-satunya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman di sini menunjukkan semua
kebaikan yang terdapat di langit, di bumi, kebaikan yang kita terima semua berasal daripadanya. Termasuk juga yang dinikmati oleh orang-orang yang ingkar dan kafir, semua merupakan buah rahmatnya Ar-Rahman. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Penyayang terhadap hamba-hambanya yang taat, yang menyambut dakwahnya, seruannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menaungi mereka, melindungi mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mendampingi mereka sepanjang perjalanan hidup mereka. Nikmatnya membawa rasa syukur, cobaannya membuat mereka betul-betul merasakan bagaimana hadirin sekalian indahnya pendidikan yang Allah berikan kepadanya. Tidak membuat dia berkeluh kesah, malah membuat dia semakin rapat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat ini kita berpuasa, kita menahan diri dari makanan, minuman, dari hubungan bersama lawan jenis kita, jaga mulut kita, pandangan mata kita, semuanya merupakan pendidikan yang baik. Sel tubuh kita yang ditekan pada periode awal melakukan pembersihan racun-racun kotoran di tubuh kita. Begitu bersih, sel-sel yang tertekan ini langsung bangkit ya, untuk melakukan apa? Untuk melakukan perjuangan dalam menjalankan tugasnya, hingga memulihkan kembali kerusakan-kerusakan yang ada pada sel-sel kita, jaringan-jaringan kita, organ-organ kita, merupakan rahmat bagi kita semua. Pada saat kita berbuka, kita menikmati makanan yang sederhana seolah-olah merupakan makanan yang paling nikmat. Hilangnya nikmat tersebut karena kita selalu merasa kenyang. Tapi dengan lapar, di samping Allah mengembalikan nikmatnya pada kita, juga mendidik kita untuk bersyukur dan bersabar dalam waktu yang bersama. Jadi huwar rahmanur rahim. Apalagi kira-kira yang kita cari? Semua ada pada Allah. Oleh karena itu, lepaskan hati kita dari ketergantungan pada selain Allah, tambatkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Allah menunjukkan kepada kita bukti-bukti rahmatnya dan juga keesaannya. Bukti rahmatnya dan juga keesaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, perubahan malam siang yang silih berganti. Allah tidak menjadikan seluruh waktu kita malam atau seluruh waktu kita siang agar kita dapat bekerja di waktu siang dan dapat beristirahat di malam harinya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan tidur kalian di waktu malam lelap, berbeda dengan siang hari. Kami jadikan malam hari sebagai pakaian buat kalian, sedangkan siang hari dengan cahayanya membantu kalian untuk menjalani usaha dan perjuangan kalian. Kita mendapatkan cahaya matahari tanpa sedikit pun kita membayar. Sedangkan lampu listrik kita yang kita pergunakan, ternyata kita dikenakan bayaran yang cukup berat. Air yang Allah sediakan dari langit, Allah sucikan, Allah bersihkan tanpa menggunakan bahan kaporit dan bahan-bahan kimia yang lain. Kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Tapi kalau kita membeli air yang diproduksi oleh manusia melalui penyulingan dan lain sebagainya, tidak sesehat yang datang dari Allah, juga membutuhkan biaya yang mahal. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah atas semua ini? Jadi pada ciptaan langit bumi, pada perubahan siang malam yang silih berganti, setelah itu wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera yang terapung berlayar di atas permukaan laut. Sebuah kapal yang bobotnya saja seberat 100.000 ton.
seperti kapal induk. Tapi dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada mereka, walaupun kapal tersebut seberat 100.000 ton, masanya lebih ringan dibandingkan massa air, dia terapung. Tapi kalau kita ambil sebuah palu besi yang padat, kita buang ke laut, dia akan sampai ke dasar lautan. Padahal beratnya mungkin hanya 5 kilo. Tapi bagaimana kapal yang terbuat dari besi, bobotnya 100.000 ton, di tengah gelombang dan badai, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka, hingga mereka dapat memproduksi sebuah kapal dengan rongga-rongganya, ya, yang membuat kapal tersebut masanya lebih ringan dari apa? Dari air. Ini merupakan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkut mereka, barang-barang mereka dari benua menuju benua yang lain, bertukar hasil bumi, berkenalan di antara sesama keluarga besar manusia. Kalau cinta yang mendasari hubungan kita, kita merasa kita ini saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama, tidak mungkin hadirin sekalian manusia akan berperang satu dengan lainnya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, membawa manfaat yang begitu banyak bagi umat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Begitu juga butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan. Dengan sebab air tersebut Allah menghidupkan tanah-tanah yang kering kerontang setelah kematiannya. Yang tadinya kering kerontang, rumput-rumputan berwarna hitam, fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat. Begitu tersiram oleh air, langsung dia bergetar dan mulai yang tadinya mati hidup kembali. Hingga kita terpanas waktu kita berangkat dalam melakukan ibadah umroh beberapa puluh tahun yang lampau, ya. Kebetulan bertepatan dengan musim hujan di sana. Subhanallah, batu-batuan yang begitu keras, dari celah-celahnya muncul rumput-rumput yang panjang. Air-air yang tergenang, onta-onta yang sedang apa? Menari-nari berdendang menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hujan menghidupkan bukan hanya tanah-tanah yang kering yang merupakan tanah merah, sampai bukit-bukit batu mengeluarkan rumput-rumputan. Bagaimana kehidupan lahir dari kematian. Juga untuk kebutuhan ternak kita, untuk kebutuhan kita minum, memasak, juga mandi, membersihkan diri. Siapa yang menyediakan semua ini? Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah taburkan di atas muka bumi, kembang biakan dari berbagai macam binatang melata, dari mulai hewan ternaknya untuk kita konsumsi, unggas-unggasnya, begitu juga ikan-ikan di lautannya, sampai kepada binatang-binatang yang kita pergunakan sebagai kendaraan, juga yang kita manfaatkan sebagai obat-obatan, dari binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Begitu juga angin yang arah bertiupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan awan-awan yang ditundukkan, dijaga oleh Allah di antara langit dan bumi. Kalau seandainya Allah biarkan awan ini membumbung di angkasa tanpa ada pelindung, niscaya kita tidak akan memiliki lagi air. Sebagaimana sebagian planet, ya, yang pernah dihancurkan oleh badai matahari hingga membuat airnya menguap sama sekali. Ini menurut para peneliti, ya. Kita tidak tahu sampai di mana kebenarannya. Tapi dengan atmosfer pelindung yang melindungi bumi kita dari badai matahari, badai meteor, juga menjaga suhu udara kita, menjaga awan untuk tidak menguap, tapi berada di antara langit dan bumi. Dan bagaimana angin yang bertiup mempertemukan, mengumpulkan antara awan dan awan, lalu mengawinkannya, terdengar
petir, kemudian hujan turun setelah itu. Siapa yang mengatur semua ini? Bukan hanya menggiring awan untuk bersatu, tapi juga menggiring, mendistribusikannya ke daerah yang Allah perintahkan. Tidak menggunakan tanker, tidak menggunakan juga mobil-mobil angkutan air, tapi dengan angin. Allah bagi-bagikan air ke daerah yang Allah perintahkan. Dan subhanallah, dalam surat Adz-Dzariyat Allah menyebutkan hal tersebut terperinci lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-Dzariyati dzarwa. Demi angin yang bertiup dengan kencang. Falhamilati wiqra, yang mengangkut beban yang berat. Al-wiqru di sini menggambarkan beban yang berat. Faljariyati yusra, yang berjalan dengan laju dan mudah. Falmuqassimati amra, lalu membagi-bagikan air ke daerah yang Allah perintahkan sesuai dengan perintahnya. Tidak lebih airnya, walaupun satu tetes tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Jadi bukan Allah yang zalim yang menyebabkan kebanjiran di Jakarta, di Bekasi, di mana tempat. Manusianya yang zalim, yang merusak lingkungannya. Resapan air dihilangkan, sungai-sungai juga mengalami pendangkalan, sampah yang dibuang. Sungai yang jernih berubah menjadi ter, seperti aspal yang berwarna hitam. Padahal untuk menyirami ladang-ladang kita kan. Yang merusak siapa? Manusia. Masa di daerah-daerah bantaran sungai mereka membuat lahan-lahan industri yang membuang limbahnya ke dalam sungai? Kan luar biasa anehnya. Negara-negara maju justru memperbaiki dan menyuling air dari yang kotor, mereka justru mengotori air kita. Hanya karena kesepakatan kolaborasi antara pejabat dan konglomerat. Seharusnya di daerah-daerah yang tidak subur, kemudian mereka diharuskan juga untuk mendaur ulang limbahnya, baru setelah itu dibuang keluar. Bukan seperti saat ini. Jadi kerusakan datang bukan dari Allah, dari tangan manusia. Falmuqassimati amra, innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi. Sesungguhnya yang dijanjikan Allah bagi kalian merupakan satu janji yang hak, dan hari pembalasan akan tiba saatnya. Manusia yang menjalani kehidupan dengan pilihan mereka setelah petunjuk Allah, kelak mereka akan mempertanggungjawabkan amal mereka. Kita lihat pada ayat ini jelas sekali bagaimana Allah menyebutkan angin yang Allah perintahkan. Wa tasrifir riyah, dan angin yang bertiup dengan aturan yang telah diatur oleh Allah. Terkadang angin bertiup dari timur ke barat, terkadang dari barat ke timur. Begitu pula angin laut di malam hari bertiup menuju kemana? Menuju angin darat, menuju ke lautan. Hingga kapal-kapal layar berlayar di malam hari. Sedangkan pagi hari angin laut bertiup ke darat, hingga membuat kapal-kapal yang telah berlayar kembali ke daratan. Siapa yang mengatur semua ini? Dan subhanallah tidak menimbulkan limbah dan polusi. La ayatin liqaumi yaqilun. Semua itu merupakan tanda-tanda bukti, baik itu keesaan Allah, karena yang bermacam-macam ini diatur oleh satu aturan, menunjukkan satunya pengatur. Tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau orang nggak bisa sama sekali memahami hal ini, maka betul-betul amat mengenaskan sekali. Berarti dia jarang menggunakan akalnya untuk berpikir, merenung, lebih banyak menggunakan apa? Nafsunya untuk bekerja. Gaya hidupnya mengendalikan dirinya hingga hatinya kering kerontang, tidak merasakan betul-betul apa? Cahaya Allah, tidak merasakan manisnya rahmat Allah, dan berhubungan dengan Allah atas dasar cinta. Nah, setelah Allah menjelaskan hal ini dengan jelas dan gamblang bagi kita semua, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepicikan sebahagian manusia. Kalau orang ditawarkan emas, dengan kotoran, dia memilih kotoran, kira-kira orang ini orang bijak bukan?
Dia menggambarkan bagaimana piciknya orang ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Sebahagian manusia ada yang menjadikan selain Allah, baik itu malaikat, jin, atau katakan manusia-manusia yang dianggap soleh, para nabi, mereka jadikan sebagai pertandingan bagi Allah Ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah. Akibat dari cinta mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama dengan cinta mereka kepada Allah, bahkan lebih cinta kepada siapa? Kepada selain Allah, akhirnya berpengaruh terhadap perilaku mereka, terhadap cara hidupnya, ucapannya, akan mempengaruhi semuanya. Maka dengan sendirinya semua yang dilakukan atas dasar maslahat dan mengutamakan makhluk. Tapi kalau kita mencintai Allah melebihi selainnya, kita pasti akan mengarahkan perilaku kita, kecondongan kita, cita-cita kita menuju Allah, yang lain hanya sebagai sarana dan wasilah. Betul tidak? Sebagai contoh lah, kalau seorang mabuk kepayang jatuh cinta kepada seorang wanita, kira-kira seluruh perhatiannya, pekerjaannya kemana perginya? Pasti perhatian tertuju pada wanita yang dicintai. Pekerjaannya sampai lagi makan terbayang-bayang pada yang dicintai. Dia melintas depan rumahnya, tubuhnya bergetar. Kalau ada orang bercerita mengenai kekasihnya, dia terus ingin dipanjangkan ceritanya. Betul nggak? Bagaimana perhatian tertuju pada apa yang dicintai? Nah, kalau sampai dia mencintai makhluk melebihi cintanya pada Allah, seluruh hidupnya habis hanya untuk apa? Cinta yang tak berarti. Berbeda kalau kita cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu, kita mencintai hamba Allah karena Allah, maka akan mendidik mereka, akan meluruskan hidup mereka, akan melindungi mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman, mereka jauh lebih cinta kepada Allah melebihi cinta mereka kepada selainnya. Seperti Sayyidina Umar, ya, Hamzah pernah sampaikan ketika berkata pada Rasulullah, saya mencintai kamu ya Rasulullah melebihi cinta saya kepada kedua orang tua saya, kepada anak saya, kepada seluruh manusia kecuali diri saya. Rasulullah mengatakan, kamu belum beriman wahai Umar sampai kamu mencintai saya melebihi cinta kamu pada dirimu. Akhirnya Sayyidina Umar meralat mengatakan, saya mencintai kamu melebihi dari cintaku kepada diriku. Ini bukan karena Rasul butuh untuk dicintai atau ingin memonopoli dan memperbudak dirinya, tidak. Karena begitu dia mencintai dirinya lebih dari Rasul, maka dia akan korbankan Rasul demi dirinya. Dia akan korbankan apa yang disampaikan Rasul demi dirinya. Betul tidak? Kalau Rasul tidak mungkin sama sekali yang dipilih oleh Allah, ya, apalagi rahmat sebagai bagi al-amin, untuk memanfaatkan Sayyidina Umar untuk kepentingan diri. Apa yang Allah berikan buat dia lebih besar. Sampai Allah tawarkan gunung Uhud berubah menjadi emas, dia menolak. Dia lebih suka hidup sederhana bersama sahabat dan umatnya. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi segala sesuatu termasuk diri kita, itu jalan lurus yang paling indah. Tidak akan dipengaruhi oleh kecintaan kepada makhluk, kepada harta, kepada jabatan, seperti sekarang orang yang sedang kalap ini. Mereka mengumpulkan kekayaan dengan cara merugikan bangsa, negara, menjerumuskan dalam hutang. Dan anehnya tidak malu lagi. Kenapa? Karena gaya hidup. Gaya hidup ini yang membuat mereka lupa. Oleh karena itu jangan pernah biarkan gaya hidup mengendalikan kita. Tapi kendalikan gaya hidup kita. Kendalikan nafsu kita. Bulan Ramadan ini bulan yang mendidik kita untuk membiasakan diri mengendalikan syahwat kita, gaya hidup kita,
begitu keluar, insya Allah kita akan menjadi orang merdeka. Mana yang lebih indah Bapak Ibu sekalian? Kita hidup karena ingin ikut seperti orang lain begini, orang lain begitu, atau kita hidup dengan mengikuti apa? Mengikuti nurani kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang berpakaian, sarung yang dipakai itu aja. Baju yang dipakai juga itu, tapi bersih. Orang cemohkan, kamu nggak punya baju yang lain, sarung yang lain. Dia bilang, kamu jangan lihat pakaiannya, lihat siapa yang pakai. Pernah nggak mempermalukan dirinya? Pernah nggak menjual kehormatannya? Pernah tidak memperlakukan orang dengan cara yang tidak baik? Jangan lihat pakaiannya, lihat siapa yang pakai. Betul nggak? Rumah juga jangan lihat rumahnya, lihat siapa penghuninya. Sampai orang Arab mengatakan at-tarhibah khairum minat taqribah. Sambutan yang hangat lebih berharga daripada suguhan yang megah. Walaupun cuma disuguhkan nasi merah di bakul sama ikan asin, sama tempe, sama sambal, tapi kalau tuan rumahnya hangat, lebih nikmat daripada kita di tengah-tengah kemewahan, tuan rumahnya begitu angkuh dan sombong. Betul nggak Ibu sekalian? Nah, Tuhan kita yang Maha Pengasih menjamu kita setiap saat, apalagi di bulan Ramadan ini, menjadi tamu-tamu agungnya. Setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kalau manusia masih kesyetanan, keterlaluan hadis sekali. Berarti bukan karena setan, karena nafsunya sama kebiasaannya. Betul tidak? Nah, saya berharap, bagi saya pribadi, saya berharap bisa membebaskan diri dari hal-hal yang saya anggap merupakan kebiasaan yang gak baik. Dulu saya alhamdulillah tahun 82 membebaskan diri dari rokok. Begitu bebas dari rokok, bahagia menjadi orang yang merdeka. Kita tidak diperlakukan sebagai budak oleh rokok. Tengah malam kita gelisah karena habis rokok, datang ke kamar orang cari rokok. Karena nggak ada rokok, menunggu sampai subuh. Kita bukan perhatian sholat subuh dulu, cari rokok dulu. Begitu kita berhenti, alhamdulillah merdeka. Itu baru satu. Bagaimana kalau kita bisa memerdekakan diri kita dari penjajahan hawa nafsu? Kita akan jadi orang merdeka dalam arti yang sebenarnya. Kita hanya ruku, sujud kepada Allah, mengharap dan takut hanya kepada Allah. Jadi kita nggak bisa dikendalikan oleh manusia. Nggak sama sekali gila sama pejabat, gila konglomerat, tapi kita rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, ini yang kita inginkan. Begitu seorang cinta kepada Allah melebihi lainnya, maka dia akan perlakukan keluarganya. Perlakukan apa? Keluarganya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dicintai Allah. Bukan dituruti semua yang dia mau, tapi dia perlakukan keluarganya, anaknya sesuai dengan apa yang dicintai Allah. Mendidiklah, mendidik, meluruskan. Dan pada saat dia memperlakukan keluarganya dengan cara yang Allah ridhoi, dia tidak akan berkata kasar, tidak akan memperlakukan mereka dengan rendah, tapi akan memuliakan mereka sebagaimana Rasul memuliakan keluarganya. Betul nggak para jamaah sekalian? Tapi kalau kita mengutamakan katakan istri kita, bisa kita korbankan orang tua kita. Betul nggak? Kita bisa korbankan orang-orang lain karena kecintaan kita yang berlebihan pada istri kita. Begitu juga kalau kita mencintai orang tua kita bukan karena Allah, orang tua kita perintahkan berbuat zalim, kita ikuti. Habis bagaimana? Orang tua saya mesti berbakti padanya. Bukan mentaati orang tua pada semua yang diperintahkan. Kalau yang salah jangan diikuti, yang baik diikuti. Jadi la tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak akan menzalimi orang, tidak akan dizalimi, malah kalian akan membawa rahmat bagi mereka. Cinta kepada Allah itu merupakan keharusan. Tanpa Allah tidak mungkin ada kita, dan tidak mungkin kita memiliki semua ini. Cinta kepada Rasul, cintanya karena Allah. Cinta kepada keluarga Rasul juga karena Allah, karena Rasulnya. Jadi jangan kita cintai mereka pada perbuatan mereka yang salah. Harus kita luruskan yang salah. Kalau cinta kita karena Allah. Tapi kalau cinta buta,
Mereka perintahkan kita yang tidak benar, kita ikuti. Akhirnya akal kita mati, hati kita mati. Yang ada hanya apa? Seekor keledai yang dikendalikan. Ikut kemana diarahkan, dia tidak akan menolak. Masa kita biarkan diri kita sebagai keledai? Jadi kalau kita cinta sesuatu, cinta atas dasar apa? Cinta kita pada Allah. Dan begitu semua hubungan kita atas dasar cinta kita pada Allah, hubungan itu akan menjadi indah, akan menjadi manis, akan menjadi semarak, hangat betul-betul, dan tidak akan merusak. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, dia akan lebih cinta kepada Allah. Tahu nggak para jamaah sekalian, bahwa orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka lebih takut kehilangan cinta Allah kepada mereka daripada api neraka. Kan banyak orang beribadah karena mengharapkan surganya, karena takut dari api nerakanya. Yang paling ditakuti oleh para pencinta Allah, kalau sampai kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala lenyap meninggalkan mereka, Allah memalingkan wajahnya dari mereka, itu yang paling ditakuti oleh para pencinta Allah. Yang paling mereka rindukan, dambakan, justru kecintaan mereka kepada Allah, hingga Allah semakin cinta kepada mereka. Jadi yang paling ditakuti oleh para pencinta Allah bukan neraka, walaupun mereka tidak ingin tinggal di neraka, tapi yang paling mereka takuti kalau sampai kehilangan cinta Allah. Yang mereka dambakan adalah kecintaan Allah. Seperti Imam Ali mengatakan, manusia ada terbagi 3 golongan. Yang satu beribadah pada Allah karena mendambakan apa? Surganya. Dia lihat surga, bukan lihat Allah. Dia rajin beribadah, yang pahalanya sekian, yang balasannya sekian. Kemudian wa qaumun abadullah rahbatan min adzabi. Satu kaum lagi beribadah pada Allah karena apa? Karena takut dari azabnya. Jadi di mata dia Allah itu hantu yang menakutkan. Tapi satu kaum beribadah pada Allah, ilahi ma abadtuka rahbatan fi jannatik wala rahbatan fi jannatik wala rahbatan min adzabik. Aku tidak menyembah kamu karena surga menjadi tujuanku atau neraka yang aku takuti, walakinani abadtuka ahlan lil ibadati fa'abadtu. Tapi saya menjumpai memang engkau satu-satunya layak yang untuk aku sembah, maka aku menyembah dirimu. Itulah ibadahnya para pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan tidak ada surga, tidak ada neraka, patut tidak kita beribadah pada Allah? Patut tidak bersyukur padanya? Apalagi syukur akan menambahkan nikmat dan menempatkan kita di tempat yang mulia. Nah, penutup dari ayat ini, setelah Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Seandainya orang-orang yang zalim, orang yang mempersekutukan Allah, yang mengutamakan Allah dari selain Allah, ketika mereka menyaksikan saat-saat di mana kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyaksikan bahwa Allah maha pedih, maha menakutkan siksanya, baru pada saat itu mereka menyesal. Semua kesenangan dunia ini berlalu, nikmat-nikmatnya tinggal kenangan, kenangannya pun terhapus begitu kita menghadapi hari tersebut. Ternyata kita menyaksikan hakikat yang sebenarnya, surganya tak dapat dibandingkan dengan kehidupan dunia, dengan kesenangannya, sedangkan azabnya tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan dunianya. Kapan hari tersebut? Iftabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika para pemimpin, para ikutan berlepas tangan dari pengikut mereka. Pertama iblis berlepas tangan. Tahu-tahu manusia-manusia yang diutamakan selain dari Allah juga berlepas tangan dari pengikut mereka. Irtabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang menjadi ikutan berlepas tangan dari para pengikut mereka. Irtabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka menyaksikan azab di hadapan mereka,
Seluruh hubungan, ikatan di antara manusia terputus. Suami istri, ayah dan anak, saudara dengan saudara yang dulu saling mencinta, pada saat tersebut seluruh sebab hubungan pada saat tersebut tidak lagi menjadi ingatan kebanggaan manusia. Begitu pula sebab untuk kembali beramal bertobat telah berakhir. Wa taqatta'at bihimul asbab. Apa yang terjadi pada saat tersebut? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka pada saat tersebut orang yang zalim berkata, ya Allah, seandainya ada kesempatan bagi kami untuk kembali ke dunia, kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana hari ini mereka berlepas tangan dari kami. Di dunia mengajak berkampanye untuk mengikuti mereka, menjanjikan janji-janji yang indah, ternyata di hari akhirat mereka bercuci tangan. Hari tersebut mereka tidak punya kesempatan lagi untuk bercuci tangan dan berlepas diri. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan pada mereka amal yang dulu mereka kerjakan dalam kehidupan dunia, hasaratin 'alaihim, membawa penyesalan tidak ada akhirnya untuk selama-lamanya. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Rufi'atil aqlam, pena diangkat, wa jaffatis suhuf, kertas telah kering. Keputusan Allah tidak akan berubah karena Allah telah berikan kesempatan buat kita. Jadi para jamaah sekalian, saya merasakan betul-betul saat yang paling indah pada saat kita mencintai Allah, mengutamakan Allah atas segala sesuatu. Dan kita akan melihat kehidupan ini menjadi indah, bukan hanya pada saat nikmat, pada saat dicoba pun kita merasakan kenikmatan. Tapi begitu hati kita beralih dari Allah kepada selain Allah, mulai mendung menyelimuti hati kita. Cobaan demi cobaan kita merasakan menghadapinya sendiri. Kehilangan mendatangkan kepedihan, sedangkan kedatangan nikmat menimbulkan kebanggaan dan kesombongan karena kita merasa itu usaha kita. Jadi mari bersama-sama di bulan Ramadan ini kita beramai-ramai mengikuti Rasul, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Menyambung hubungan rahim kita, berkata baik, jauh dari kesombongan, menjaga mata kita, telinga kita, lidah kita. Begitupun juga kita menjaga kemaluan kita dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan, berusaha, rahmat Allah lebih cepat datang kepada kita. Demikianlah para jamaah sekalian, jamaah shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua bersama orang yang kita cintai ke dalam rahmatnya. Allah bukakan pintu taubat yang seluas-luasnya, ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga luaskan rezeki kita dari yang halal, yang thayyib, yang penuh keberkahan, jauhkan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Dan Allah bantu kita untuk berinfak di jalan-jalan yang Allah ridhai, jauhkan kita dari tempat-tempat yang diharamkan, dan jadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh yang berkumpul kelak bersama Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para nabi, para rasul yang dimuliakan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.